Tonton terus Misteri Angel Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya baik. Sebelum kita melaksanakan misi kita menelusuri misteri ini di tempat ini, mari kita berdoa dulu untuk menjaga batin kita masing-masing demi keselamatan semuanya. Berdoa dimulai. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Novita Angel di Misteri Angels Diary. Untuk malam ini kita lagi ada di lokasi sebuah villa yang ada di daerah Kota Cimahi juga, masih daerah Kota Cimahi. Kalau kalian nanti lihat lokasinya, ini adalah salah satu rumah yang pernah dipakai syuting oleh artis horor kita yang sangat legenda, yaitu film Susana. Yang tentunya kalian pasti udah tahu lah, kalau saya nggak sebutin namanya pasti kalian pun sudah tahu ini lagi ada di mana. Yang konon katanya memang kenapa kita bisa sampai ke sini, kita juga banyak informasi dari warga sekitar atau orang-orang yang pernah ke sini, bahkan mungkin konten-konten kreator horor di sini juga bilang banyak yang mendengar suara tertawa, ada yang melempar atau penampakan-penampakan lainnya. Ya kita di sini juga sebenarnya bukan untuk lebih ke menantang, kita juga enggak. Kita cuma hanya membuktikan aja apakah itu benar, karena kita bisa membuktikan itu benar apa enggak kalau kita merasakan sendiri kan. Jadi kalau tadi siang tim survei ke sini itu rasanya kayak di sini tuh romantis banget suasananya. Jadi adem, tenang, karena di sini juga banyak pohon-pohon, ada juga suasananya. Kalau kalian lihat ini suasananya kalau tadi sore ini bagus banget, tapi beda banget malam hari ini. Kayaknya suasananya itu berubah drastis banget, lebih ke mistis banget. Soalnya tadi sama perjalanan juga ini gelap banget. Udah banyak yang lempar-lempar juga, ada suara juga udah mulai terdengar. Nanti kita bahas juga spot-spot yang biasa kita akan lalui, nanti akan juga diinformasikan oleh tim-tim yang lain. Di situ ada apa aja, sosok apa aja yang bakal kita ajak mediasi, dan nanti kita tanya kenapa sampai kosong dan terbengkalai seperti ini. Karena kalau dilihat villanya sih masih bagus banget, suasananya juga kalau masih aktif pun ini sangat nyaman banget untuk dipakai tempat tinggal. Yuk kita mulai penelusuran kali ini, dan jangan lupa terima kasih banget untuk kalian yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa komen juga, dan jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang suka dengan video-video horornya, cerita-cerita mistis lainnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video lainnya. Yuk kita lihat penelusuran.
Eh, ini kita lagi ada di bangunan, nggak tahu ini bangunannya apa ya. Tadi kalau ke pinggir itu kayak ada kolam, kolamnya sih bagus banget kalau misalkan itu masih jalan. Terus ada toilet juga sebelah. Tadi kita sempat, yaudah deh kita di sini aja, kita coba mediasi kira-kira sosok apa aja yang dilihat sama timnya kita, atau sosok apa aja yang bisa mungkin diajak mediasi sama kita tentang bangunan atau rumah ini. Yuk, mungkin ke Kang Maya dulu aja. Kang, Ya, yang dilihat apa aja Kang di sini Kang? biasa di sini mah gadis. Oh, gadis apa lagi Kang? Gadis. Gadis aja. Gadis. Lagi ngapain tuh Kang? Rambut panjang lagi berdiri itu di situ. Udah berapa lama Kang di sini? Dari bangunan belum ada? Udah lama. Udah lama. Udah lama. Kang Riko boleh temenin saya Kang Riko? Temenin sama Kang Riko juga. Kita diperkosa. Jadi nanti mungkin untuk Kang Riko juga nanti Kang Riko ini dia nanti nggak lebih nge-backup buat kita semua juga. Jadi Kang Riko-nya nanti takutnya kalau sekarang ikut mediasi nanti energinya juga kekuras banyak, karena Kang Riko-nya memang tugasnya sama Om Bob juga di belakang nge-backup kita semua. Jadi mungkin yang nanti bakal lebih banyak mediasi itu Kang Riki sama Kang Maya. Namanya Tuti. Jadi ke Kang Maya lagi mediasi sama makhluk yang ada di sini. Jadi memang agak lama juga. Jadi untuk makhluk yang ada di sini sebetulnya bukan lagi sebetulnya, tapi banyak makhluk yang ada di sini, bervariasi juga. Cuman tadi waktu saya masuk, terus saya ke belakang dulu sebentar, saya melihat ada kayak noni gitu di ruangan. Cuman kalau untuk energi besar itu ada di dalam gedungnya, ada dalam gedung. Jadi ini yang lihat Kang Maya ini ada sosok perempuan, mungkin bisa dibilang adalah Miss Kay, ya mungkin umum dan murah. Jadi nanti untuk menguak sejarah tempat ini seperti apa dulunya, nanti kita tanyakan ke makhluk-makhluk yang ya sana. Kalau saya ini hanya cuma ini ada suatu misteri yang mungkin nanti akan bisa diambil kesimpulan ya, menurut hasil dari penelusuran, termasuk dari informasi dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Ini ada sejarah tentang bangunan ini dulunya dan sebelum bangunan ini berdiri. Di informasi yang tadi saya dapatkan bahwa dulu sebelum bangunan ini dibangun, di sini ada sebuah petilasan juga. Istilahnya begitu ada bangunan ini sudah berdiri, ada suatu misteri yang katanya ini ada sesuatu hal yang emang ada suatu tragedi, entah itu apakah terjadinya suatu adanya atau apa, dibilangnya sih cuma gitu. Nanti kita tanya lagi yang lebih jelasnya nanti di dalam setelahnya. Cuman ini ada spot bautnya juga, tadi saya lihat di sana ada noni Belanda ya. Ini Kang Maya juga masih mediasi. Orang Paku Haji. Paku Haji mana sih? Paku Haji? Si Bandung Barat, si Bandung Barat. Cidahu. Apa? Haji Gopur, dekat Haji Gopur. Jadi gimana Kang itu sosok perempuan itu? Dulu teh dibawa sama 3 pria ke sini. Diperkosa. Bangunan ini udah ada? Udah ada. Oh, berarti masih baru. Cuman bunuh dirinya bukan di sini. Oh, jadi memang ketarik sama yang di sini tuh. Bunuh dirinya mah di Paku Haji. Oh. Cuman
di sini. Dan jadi menetap di sini juga. Jadi mungkin ini salah satu sosok yang memang dari luar yang datang ke bangunan ini mungkin ya. Kalau yang di bangunan ini yang di sini cuman sosok itu aja. Cuman perempuan. Oke. Mungkin karena yang di sini ada satu kisah aja mungkin ya, di sini ada satu sosok yang mungkin dia dulu meninggalnya bunuh diri dan juga ada tragedi, dia sempat diperkosa juga. Nanti kita coba cari lagi ke spot yang lain, mencari tahu awal mula sejarah bangunan ini dan kenapa bangunannya sampai terbengkalai atau tertutup sampai sekarang ini. Yuk kita coba cari ke lokasi yang lain. Oke. Saya melihat di sini tadi penampakan dari sosok perempuan kayak noni-noni Belanda gitu. Cuman sekarang tadi udah nggak ada. Tadi begitu lagi sama wawancara sama Kang Maya, tadi sini saya melihat kayak seolah-olah dia mau apa ya, mungkin welcome ya. Cuman kalau disampaikan juga dia pergi sih. Harusnya kalau emang dia mau nyampein juga harusnya bisa diajak mediasi di sini nih. Di sini. Nah, di sini. Dia pergi ke sana. Kayaknya pergi ke atas. Cuman tadi karena kita tadi ke sana dulu, jadi pas saya balik lagi udah nggak ada. Jadi di sini nih sosok perempuannya kayak noni Belanda. Jadi baik mungkin masuk aja dulu ke ruangannya. Ya, kita coba masuk. Lagi mau coba mediasi sama salah satu sosok yang ada di sini ya. Sini Bi. Jadi ini salah satu tim kita yang mungkin kemarin juga jarang ke juga intern juga sama kamera. Jadi ini ada Obi, timnya kita yang sekarang mungkin kita bisa mediasi melalui Obi ini. Yuk pikir kira-kira yang bisa buat mediasi. Siapa tahu kita dapat informasi dari sosok tersebut tentang bangunan ini. Coba Tuh yang terang ya sarang Kak. Tuh yang terang di dia. Di mana? Oh di Cai, tos lama di Cai. Ai namanya saha? Ini sih. Nah, biasa di dia. Pasti orang jadi dia. Ai cenah di dia teh sok seueur nu ninggal, cenah anu sok ngadamu sok aya nu seuri, sok ngabal hidup. Tah terang teh eta teh saha? Jero sanes didinya. Apa teh di bangunanna kumaha bisa tutup yeuh? Apa? Sok diangge ieu nya, sok diangge maksiatnya. Ayo atuh. Nuhun ya. Jadi tadi sosok yang ada di air, jadi
Dia udah lama di sini katanya, jadi sebelum bangunannya ada, udah ada di sini. Gak banyak nanya juga karena mungkin saya juga kayaknya dia bukan salah satu sosok yang berperan banyak di tentang bangunan ini. Jadi kita cari lagi sosok yang mungkin siapa tahu ada yang tahu tentang sejarah ini, termasuk tadi yang noni Belanda yang tadi Kang Ricky lihat, mungkin dia mengetahui tentang bangunan ini. Ya. Jadi di sini ada sosoknya si Wowo ya, seperti biasa itu di ada si Wowo. Jadi ada beberapa kawasan di sini mungkin wilayah-wilayah ya Kang ya. Jadi kayak kawasan daerah sini ini dipegangnya sama si Bobo gitu. Oh, jadi tiap ruangan atau tiap wilayah itu ada yang pegangnya, ada yang nguasainnya gitu. Jadi kalau dari sini ini sangat dingin banget. Dingin banget. Dingin banget. Ini ada cowok ya, itu biasa. Ya. Jadi kebanyakan dari orang-orang ini kan gini. Di sini sering terjadi ada sedikit mungkin kecelakaan ya. Gimana? Jadi ini emang si Wo ini jahil ya. Oh. Suka ada yang dorong-dorong gitu. Jadi kalau kita lagi main-main di kesini, nah sosok-sosok Wo ini yang memang dia Jahil. Jahil, jadi suka dorong-dorong gitu. Pernah ada korban di sini? Pernah ada korban. Bilangnya pernah ada korban. Nah, cuman karena sosoknya si Wo jadi Nggak bisa itu. Riskan sekali kalau diajak mediasi sama Kang Obi. Gitu. Kalau ngobrol aja sama A gitu ditanya aja bisa. Dia tahu nggak tentang bangunan ini? Kalau Wo ini emang dia asli di sini. Jadi iya. dari dulu juga udah ada di sini. Emang kawasan ini. Juga di bawah juga di situ ada air terjun. Air terjun. Jadi kalau orang-orang yang mau ke air terjun ini yang suka ganggu ini Wowo ini. Jadi kalau di sini sosoknya Wowo ini. Oh, di sini Wowo yang paling kuatnya di sini. Oke. Jadi kalau ada spot-spot yang lain, ini kawasan si Wowo. Mungkin kita cari lagi spot yang lain lagi. Oke. Kalau yang tadi noni Belanda itu gimana? Ini kayaknya di atas. Kayaknya di atas. Soalnya tadi begitu saya lihat juga pertama nampak, cuman begitu saya udah lihat lagi udah nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan nanti kita ke atas, kita bisa diajak ke mediasi. Oke. Yuk kita Ini coba kita ke lanjut atas. aja langsung penerusannya ke atas aja. Yuk.
kita lagi ada di lantai 2. Rencananya kita mau mediasi sama Noni yang tadi dilihat sama Kang Riki yang katanya naik ada di lantai 2. Tadinya kita memang mau komunikasi di sini, tapi ternyata melihat situasi lantainya memang karena kayu dan rapuh. Jadi kita mediasinya mending dibawa aja untuk Noni supaya kita juga nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, soalnya lantainya juga udah rapuh banget. Jadi kita coba mediasi dengan Noni tersebut di bawah aja. Jadi juga kebetulan Noninya juga tadi naik turun tadi kita ke bawah, dia ke atas, kita ke atas dia ke bawah lagi. Nah kita nanti mediasi di bawah aja, kita tarik aja untuk mediasinya. Jadi memang kalau di sini riskan juga, nanti bahaya untuk keselamatan. Lebih kita ke bawah aja. Yuk ke bawah dulu. Ada di lantai bawah lagi. Kita akan mencoba untuk mediasi dengan sosok tadi Noni yang kita lihat. Mudah-mudahan kita dapat informasi juga. Kita dapat informasi, mudah-mudahan misteri-misteri yang tadi disebutkan di awal bisa terungkap atau terkuak sedikit demi sedikit. Mungkin nanti Kang Obi sama Kang Maya panggilkan lagi Kang Obi ya. Tadi ditinggal siapa? Oh, ini mau Islami dia, Islami ya, hebat tambah, ya, Asli lain dia. 900 tahun, mah, 1000 tahun, kuningan pengen sejarah mulai videonya. Saya tengah rentah izin guys. Antos tadi pakai izin siang kali ya, izin heula. Kain. Tak aya pengen di siang aya teh. Aing tadi. Saya maafun tenan begitu banyak kan. Pada akang mah yang nih teh. Aing geus sekolah. Oh, sekolah berarti Mbah pengen nya. Pengen kieu Mbah. Pengen dah punten, pengen ya pengen prawargi sadayana. Dan penting tadi hari siang mah pas izin sahur nama gitu. Pinten eyang menuju teh aya pinten. Aya aing di tukang. Tuh ninggalin pintennya. Ya hapunten yang Hari eyang teh saha ieu? Tadi ditinggal ku sia. Aya namina teu? Saha namina? Ieu namin. Mijan. Mbak Mijan. Tolong latih sih ada dari. Ya moal bahagia masa kada pungkul hoyong terkumpul semua. Ya hapunten sateuacanna upami tadi kadi tacana izin. Ya masa kedap sih. Ngomong malam ini Mbah. Hah? Ayang narapan kumaha. Henteu ieu mah hoyong apal hungkul di dieu teh bangunanna kumaha saat saacan aya bangunannya teh di dieu tempat naon hungkul. Sareng naha ieu teh ayeuna bangunan ieu teh janten kosong da baheula mah ieu teh rame tempatnya gitu. Baheula oh jelema jajah aja. Tah ayeuna kumaha Mbah naha bangunan ieu teh janten sepi kieu.
teh sahurna teh dia aya patilasan mah. Terus teh Aya rada kahanap seketik. kalau kan segini patilasan saha teh mah. Ah, mah teh. Atuh kan sepada sakit di jarahan penghuni ngamal mah. Biasa. Ini sama. Teh apa? Aing di mobil. Kacau. Aing banget sorangan. Kaca ya mobil. Tenang. Eta mah banget sorangan. Eta Kang Maya. Jadi informasi sementara yang tadi kita dapat dari penghuni atau sosok yang ada tadi di luar sana itu katanya jadi dulunya ini adalah hutan yang sama sekali nggak ada dijamah oleh manusia sampai akhirnya ada bangunan ini sampai sepi kembali menurut informasinya sosok tersebut ya memang sudah waktunya sepi katanya gitu memang sudah waktunya tutup lah gitu ibaratnya jadi ya kita sebetulnya belum puas atau belum terjawab semua tadi yang apa yang tadi kita maksud datang ke sini jadi kita coba sebenarnya kita tadi tujuannya memang untuk mediasi sama Nuni cuman mungkin sosok tersebut yang mediasi sama kita ngasih tahu kenapa nggak izin sih sama kita gitu cuman ya tadi memang sudah tersampaikan juga dan mudah-mudahan Noni bisa Takut sih Noninya sih. Noninya bisa komunikasi sama kita mungkin siapa tahu Noni tersebut mengetahui salah satu lah atau enggak sedikit tentang sejarah bangunan Katumiri. Mungkin dari suara-suara dari sopan juga tetap ada dari tiap spot itu ada bahkan melambaikan misalnya kalau itu melambaikan tangan pengen gitu pengen mediasi tapi karena kita cuma tujuannya kita pengen langsung ke satu tempat yang lain kelewat makanya banyak suara-suara mungkin itu suara-suara bukan suara-suara bukan menakuti tapi memanggil istilahnya. Jadi ini tuh ada di satu rumah yang kita tadi jalan sedikit ke atas dari bangunan yang tadi kita datengin. Rumah ini tadi air, ada kita dengar suara air nyala sendiri, terus ada suara kayak suara berisik gitu, kayak suara ketawa. Tadi ditanya sama Kang Maya masuk. Ada sosok cewek yang pakai selendang gitu lagi mandi. Pakai samping. Mau pakai samping. Mau ditanya sama Kang Untung Maya. segini sampingnya. Jadi Sebenarnya mah emang sih tempatnya tempat ruangan dua bangunan emang ke tempat kelihatannya serem gitu ya. Mungkin kebanyakan orang yang kayaknya energi-energi yang di sini. Tapi kalau buat saya nyaman kalau apalagi kalau ada kopi, ada rokok, jujur aja enak di sini. nongkrong Sambil nongkrong. Tapi emang energi-energi di sini emang lagi tinggi full semuanya. Tapi kalau ke kiri ke atas dikit emang energinya udah pastilah ada tembak-tembak menembak. Pasti kalau bagi saya kalau buat di sini enak meskipun banyak di sini juga lagi ngantri istilahnya kalau buat mandi. Terus emang nggak boleh ke dalam. Kenapa? Emang lagi mandi. Mediasi bi. Udah selesai mandinya, Kang? Udah selesai mandinya? Udah beres mandinya? Yang di dalam apa? Miss Kay yang lagi mati. Yang lagi mandi teh perempuan. Namanya teh Neng Sadiah.
Kalau di rumah saya yang Sadia itu warung baru. Iya. Ya udah tuh, coba mediasi di mana Kang? Sama-sama Kang aja. Sama Obi mungkin ya. Sama Obi. Miss Kay teh. Oh, Miss Kay. Miss Kay namanya Neng Sadia gitu. Baik, Ya. dia tuh baik, pada baik di sini Pak. Nggak gini, satu aja pesan. Memang di sini pada baik ya. Tapi dalam kebaikan, lamun cik bahasa Belanda nama pasti aya jayana seperti. Nah, dari jangan terlalu pikiran kita jangan terlalu apa istilahnya? Jangan terlalu manteng lah istilahnya. Pasti lambat laun sekarang udah mulai mengganggu pikiran kita. Itu aja. Jadi tetap ya harus hati-hati aja. Ai tadi tadi. Alim Salik, ada salik. Salik. sok di dia. Ali. Numpang nak itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang nih. Sahaya deh. Sarang sa. Ini oh gimana gitu. Ini tas mami tidak nih? Rinyah. Ternyata ada anaknya jarang limanya. Dihapunten we, minta dihapuntennya. Ayo ini di mana minggirna nih? Ah, di dia heula we nih. Atas we ti Di dia dia heula we. nya. Iya bade ieu bade nong ieu lah carita teu naon di dieu nih. Bias. Tas mami ti nih. Hari ini terang teh hari kapungkurna naon satasan dibangunna ieu. Leuweung. Di zaman Belanda atau emang ke ayeuna nih? Oh, tiba itu. Tapi atas kongsi ka jajah ke Belanda tuh iya. Sasauna kan sejarah di Belanda ieu teh sauna teh. Jadi hoyong terang gitu nih. Oh, anu nani eta mah. Piceunnya. Ai ini terang teh ieu kan kapungkur mah cenah bangunan ieu teh rame, aseur jami. Nah, ayeuna mah tos kosong deui sapertos kieu nih. Pas waktuna dikosongkeun marenehnya. Hari punten. Hari osok seueur nu ka dieu kagangguan teu teh nih. Oh, gitunya. Oh, gitu niatna teh. Geus niat mah teh baralik. Ya iya. Oh, Nih, hari itu ini Sadia hijau kan. oh batur. Oh jadi anu kacana ka dieu meureunnya. Oh, tapi sasauna seueurna candakan ka dieu sanana. Tempatnya kena. Nya sananya mun seueur setahu ieuna tempat-tempatna nya. Ini sareng saha atuh dia? Nih ieu teh teu naon ngiring heula di dieu sakedap malami da. Nya atuh nu mah tos di Mungkinnya ieu Tong sayang nu dibawa. insyaallah. moal cacandakan abi ge moal aya teu nyanda ka dieu oge moal nyanda oge nu aya di dieu. Nah dieu we nyungkeun widina di dieu abi nyungkeun waktosna we sakedap. Teu naon ini. Eta teh saha nih? Anu waduh saha? Biasa nu kana Si wowo-nya. Iya. Ini hari nami teh saha? Nami saha? Oh iya Terus tuh. nya tuh. Atuh Atuh nu nu nya nyanenya. Ini guys, ini kan kita lagi ngumpul nih di sini nih. Ini tim lagi ngumpul di sini. Kita lagi berembuk karena kita dapat informasi di sebelah sana. Ke sebelah sana itu ada petilasan sesepuh. Hanya masalahnya gini, tiap baru
berapa langkah tuh ngelewatin batas itu dilempar loh, udah dilempar lagi. Ada ngelempar di sebelah sana nih dari arah bangunan. Gitu. Tuh guys, jadi ini kita lagi rembuk nih. Mau bahas apa tadi, Kang Iki? Masalah luas petilasan. Terus juga kita mau lihat akses petilasannya seperti apa. Karena jangan sampai karena kita emang tadinya niatnya mau menguak sejarah, terus setelah ada bangunan ini kenapa dulunya ramai sekarang sepi, kita belum ada informasi sampai ke situ. Jadi dari beberapa makhluk yang ada di sini, tadi begitu ditanyakan masalah ini kenapa dulunya ramai sekarang sepi, bilangnya hanya sudah waktunya. Nah, itu berarti kan ada suatu misteri yang belum terpecahkan. Jadi kita lagi berembuk, mudah-mudahan ada titik terangnya. Karena setiap kali kita ke sana dilempar sama yang dari bangunan. Jadi kita berembuk dulu, kita juga sambil mudah-mudahan sambil berdoa juga bisa penelusuran ke petilasannya menurut makhluk yang ada di sini. Ini saja. Cukup dan sekian. Sekarang ya tak. Tadi kita sempat berembuk juga buat ngebahas masalah tadi yang sebetulnya apa yang kita maksud datang ke sini itu belum terjawab semua. Tapi memang tadi sebetulnya ada info. Tadi ada mediasi juga ke Obi. Jadi kenapa alasan salah satu kenapa bangunan ini jadi tutup itu karena dulunya waktu pas bangunan ini ada itu dijadikan tempat maksiat oleh orang-orang yang datang ke sini. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa tempat ini ditutup. Dan sekarang ini tadi pada saat kita berembuk itu ada Obi ini pengen ke jembatan bagian bawah. Mungkin ada sosok yang pengen ngajak mediasi sama kita juga. Yuk kita coba ke bawah. Tadi kita sempat berembuk juga setelah penelusuran, setelah kita menemukan beberapa sosok dari yang menjaga atau berkuasa di salah satu wilayah di bangunan ini. Tadi kan kita coba tanya dari mulai dulunya ini apa, sejarahnya di sini tuh apa, kenapa sampai ada tiba-tiba berdirinya bangunan ini. Tiba-tiba nggak bertahan lama sehingga jadi kosong ini, sehingga terjadinya tiba-tiba ada rumor tempat ini menjadi angker, tempat ini menjadi salah satu bangunan yang ditakuti oleh warga sekitar atau orang-orang yang datang ke sini. Nah, ternyata kita juga alhamdulillah sudah menemukan jawaban dari apa yang kita mau cari di sini. Dan mungkin untuk pembahasan secara detail ini saya cuman ngebahas salah satunya aja, kenapa bangunan ini bisa sampai tidak bisa diteruskan atau sampai tutup sampai kayak gini, itu karena salah satunya yang tadi mediasi sama Obi, yaitu bangunan ini ternyata difungsikan selain sebagai tempat wisata, banyak orang yang menggunakannya tidak sebagaimana mestinya atau dengan kata lain dipakai yang berbuat tidak baik atau kayak mesum, maksiat seperti itu. Dan mungkin secara detailnya dari awal mula sejarah sampai ke bangunan ini ditutup kembali atau tidak bisa dipergunakan kembali itu nanti akan dibahas oleh Kang Riki, karena nanti akan membuka juga sejarah. Tadi kan ada dibahas juga yang tadi mediasi, ternyata di sini tuh selain tempat wisata juga ada patilasan dari sesepuh di sini juga. Nah, siapakah sesepuh itu dan siapakah posisi dia di sini apa dan nama siapa itu nanti akan dibahas oleh Kang Riki. Jadi
Kang Riki nanti boleh bahas ya, Ya. tentang sejarahnya ya. Tadi setelah penelusuran bahwa tadi karena kita emang niatnya ingin menguak sejarah ya Kang, ingin menguak sejarah masalah asal usul, apakah tempat di Katumiri ini adalah dulunya seperti apa, terus sudah ada bangunan, terus sekarang bangunannya terbengkalai, istilahnya kosong, itu kenapa? Ternyata dari hasil penelusuran pertama sampai dengan terakhir sesuai dengan tadi hasil mediasi sama Kang Obi, ternyata ada misteri ya di balik semua ini ternyata. Nah, ternyata dari hasil mediasi ternyata di sini dulunya itu adalah suatu hutan yang dimana di dalam hutan ini ada satu tempat petilasan, dan ternyata petilasannya itu adalah berada di istilahnya di air terjun yang berada di bawah, atau yang disebut dengan air terjun Curug Penganten. Kalau sekarang orang bilangnya Curug Penganten. Dulu sebelum namanya Curug Penganten, ternyata hasil dari mediasi dan juga hasil dari penglihatan batin saya dan rekan-rekan, ternyata dulu ini adalah disebut namanya Curug Katumiri. Nah, Katumiri ini adalah bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya adalah Katumiri ini artinya adalah pelangi. Nah, petilasannya ini hasil dari penglihatan mata batin, ternyata ini dulunya adalah tempat petilasan Yang Prabu, baik itu Yang Prabu Siliwangi, Yang Prabu Kian Santang, sama Yang Prabu Negara Padang. Jadi dulu beliau ini sempat dijadikan berada di wilayah Curug ini adalah dulu dijadikan sebagai tempat bertapa atau tempat untuk mencari jati diri ya. Baik itu Yang Prabu Siliwangi, Yang Prabu Kian Santang, sama Yang Prabu Negara Padang. Beliau bertapa di sini. Intinya dari pertapaan itu adalah dia ingin melihat atau mengenal siapa sih dirinya yang sebenarnya itu, sehingga dari hasil petapannya itu adalah muncul atau keluar seperti cahaya. Nah, dari cahaya itulah dinamakan tempat ini Katumiri atau disebut pelangi dalam bahasa Indonesianya. Nah, karena tempat ini sangat sakral, lalu oleh orang-orang pada zaman saat sekarang ini dijadikan sebuah tempat pariwisata, lalu dibuat sebuah villa bangunan untuk dijadikan tempat tinggal untuk menginap, dan ternyata tempat ini difungsikan tidak sesuai dengan fungsinya atau suka digunakan yang tadi dibahas oleh host kita itu dipakai yang tidak sebagaimana mestinya. Sehingga sesepuh-sesepuh di sini merasa tidak ridho gitu, merasa tidak rela tempat ini dijadikan tempat untuk dipakai hal-hal yang negatif. Dan ternyata sosok-sosok yang berada di sini pun sebetulnya adalah hiasan, makna hiasan yang dimana bahwa jangan sampai ada orang datang ke sini itu hanya sebatas untuk mencari hanya sebatas penampakan atau yang disebut dengan Mr. K, Om Wowo gitu kan. Di sini memang ada gitu, tapi ternyata mereka istilahnya Untuk menjaga aja gitu. hanya untuk menjaga tempat ini agar lestari dan difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi barang siapa orang-orang yang ingin mengetahui jati dirinya, tempat ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk apa ya namanya, Kang Maya? Tempat apa Kang Maya? Mungkin untuk mungkin khawat katanya, kata Untuk mengkaji diri. ya bisa mungkin disini. untuk mengkaji diri. Nis
istilahnya untuk bertafakur, mungkin bahasanya lah tafakur. Jadi tempat ini sangat cocok untuk dijadikan tempat tafakur, karena sebetulnya begitu kami tim datang ke sini sering mendengar bahwa di sini tuh mendengar itu ada suara yang orang-orang yang lagi ngaji gitu. Nah, Jadi emang aneh ya. ya. Jadi, biasanya kan kalau kita ke tempat-tempat yang karena tempat suasananya itu kan dingin gitu kan, dinginnya dingin beda gitu. Ya. Memang di sini malah kita dengar orang ngaji gitu. Dan dari situ kita curiga kan gitu. Ini dari sana juga kan kita nggak melihat penampakan yang seperti orang-orang bilang kayak miske atau bawa yang kayak gitu kan. Ya mungkin saja mereka menunggu tempat ini kan tempat sakral ini karena banyak orang yang mengaji. Kalau dulu ya kan banyak orang yang istilahnya yang mengkaji diri. Ya mungkin dengan penglihatan orang berbeda, tapi kan kalau kita mengkaji dengan dalam lagi, apakah mereka itu apa istilahnya berbuat jahat pada kita atau emang lagi menunggu orang yang lagi mengaji biar tidak keganggu. Saya biasanya ke tempat-tempat lain angker merinding. Kalau ini jujur saya betah di sini, bahkan pengen ngopi, pengen ngerokok ya enak-enak lah. Karena apa? Karena di sini banyak tentang sejarah-sejarah kesepuhan yang ternyata terpendam begitu lama yang tidak, dan kebanyakan orang tidak tahu kebanyakan. Nah, semenjak kita tahu siapa aja kesepuhan yang di sini dulunya ini gimana, badan kita anget gitu mendengarnya. Ternyata kan tempat sakral ini dulunya kan di tempat pakai para kesepuhan untuk mengkaji diri, untuk mengenal dirinya siapa gitu kan. Lebih tepatnya beribadah Lebih tepatnya. Ya om dia. Bisa dibilang gini kan, bahwa sosok-sosok yang di awal-awal kita lihat semacam miske dan lain-lain itu sebetulnya boleh dibilang itu ujian gitu. Ya, sebetulnya Tes betul. sampai di mana mental Iya. gitu kan. Ya sebetulnya kedatangan kita ke sini pun sebetulnya balik lagi kepada niat ya, kepada niatnya masing-masing. Uji niat. Ya, uji niat. Uji mental juga sama juga dan juga uji niatnya. Kalau emang niatnya kita baik, pasti mereka pun baik ya. Karena emang ternyata bahwa yang kita lihat tadi kita berbicara dari penulisan pertama itu, ternyata bahwa Mr. Wowo itu sendiri pun adalah penjaga yang dimana lah untuk menjaga tempat ini supaya difungsikan kembali kepada fungsinya yang tadi itu. Karena istilahnya sesepuh-sesepuh di sini merasa tidak ridho bahwa di tempat ini dijadikan tempat yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Justru malah nggak negatif, justru karena emang karena menampakkannya emang sosoknya seperti Om Wowo, sehingga orang datang ke sini juga udah takut duluan. Padahal karena emang niatnya mungkin tidak baik, tapi kalau emang niatnya baik, penampakannya juga nggak akan mungkin si Wowo seperti itu ya. Tapi mungkin akan menampakkan seperti orang yang pakai sorban, orang yang istilahnya kayak para ustadz-ustadz lah gitu. Tapi mungkin nggak misalkan nih si bangunan ini dengan tadinya dengan sesepuh kan marah karena ada suatu kegiatan yang nggak semestinya di sini, sehingga si tempat ini juga jadinya tutup aja gitu kan, karena nggak ridho lah istilahnya sesepuh yang ada di sini tadi yang Ala bilang. Nah mungkin nggak misalkan dikondisikan lagi atau dihidupkan lagi bangunan ini seperti kayak waktu pertama ini dibangun, mungkin nggak, apakah mereka bisa dapat izin nggak dari sesepuh? Kalau mungkin sih pasti ya bisa mungkin juga ya bahwa tempat ini akan dibangun seperti mana sedia kala gitu kan. Cuman jangan sampai dijadikan tempat untuk hal-hal yang negatif, dijadikan tempat-tempat hal yang negatif gitu. Jadi kalau hanya jadi gini dulu, ini kan ini tempat dulu dipakai ziarah adalah untuk
mencari tadi itu apa, mengenal siapa dirinya gitu. Jadi mengenal sosok siapa jati dirinya. Tempat ini dulu dipakai sebagai aja apa, untuk bertapa, orang-orang bertafakur dulu di sini, jadi tempat seperti itu. Ini sebelum ada bangunannya gitu. Oke. Dari Kang Maya mungkin ada yang mau ditambahin, Kang? Apa yang tadi Kang Maya setelah mediasi dengan sesepuh yang di sini, mungkin ada yang belum kita sampaikan? Ya sih, dari tempat Curug Katumiri itu banyak sekali dulunya orang-orang yang bertapakur mencari jati diri. Itu bukan hanya Eyang Prabu Siliwangi atau Eyang Prabu Kian Santang. Jadi keturunan-keturunannya juga Dulu di sini juga ya. mencari jati dirinya di sini. Jadi memang tempat ini benar-benar sakral ya, Kang, ya harusnya. Jadi kenapa? Pesan-pesan buat kita, jadi pesan-pesan buat kita ngena gitu. Kita sebagai pencari misteri atau apalah gitu istilahnya. Setelah kita menelusuri di sini, jadi hati kita itu tergugah. Ternyata serasa dipecut gitu, serasa dikepret bahwa kita alah gitu, sholat belum benar gitu kan istilahnya, ibadah belum benar, amal belum benar. Tapi setelah mungkin belum terlalu dalam ya Kang Riki menggali kesepuhan terus tempatnya ini segimana, tapi buat saya pribadi ngena gitu ke hati, buat mengenalan diri kayak gimana, serasa kepecut hati, biar ya Allah gitu, ingat kesana lah, ingat sang pencipta. Oh, jadi pengen lebih mengenal diri kita ini siapa gitu. Terus ini sesepuh kita, mungkin Om Bob yang suka nge-backup kita dari belakang, ada yang mau ditambahin Om Bob? Idem. Mungkin ada lagi tambahannya Kang ya. Ini soalnya ini untuk curug Penganten atau Curug Katumiri ini adalah sebetulnya sambungan dari Curug Cimahi sana. Jadi petilasannya itu ternyata adalah nyambungnya itu dari Curug Penganten sini sampai ke Curug Cimahi itu di atas. Itu masih satu wilayah masuk ke Curug Penganten atau Curug Katumiri ini. Dulu kan disebut Curug Cimahi yang paling atas itu, sekarang disebut diganti namanya menjadi Curug Pelangi. Antara Pelangi dan Katumiri sebetulnya sama-sama aja, cuman kalau Katumiri itu bahasa Sunda, cuman kalau Pelangi bahasa Indonesia, jadi sama-sama aja sebetulnya. Jadi ada rahasia yang emang dimana bahwa dari sesepuh juga ada mungkin berpesan kepada kita yang ada di sini, mengatakan bahwa untuk mengenal siapa diri kita itu jadi tadi juga disebut ya Kang ya, ada yang namanya Raden Krishna itu ya, Katumiri ya, Katumiri. Itu kalau kata sesepuh itu adalah suatu gelar yang diberikan kepada sesepuh yang dimana dia sudah mendapatkan sesuatu yang emang dia sudah capai. Nah, kalau menurut hasil kajian dari sesepuh sih di sini katanya Trisna itu adalah mengandung makna bahwa Tri itu adalah menurut bahasa Sangsekerta artinya 3, dan itu adalah diri, pada diri. Jadi artinya itu adalah bahwa untuk mengenali siapa diri kita, maka kita harus mengenali 3 katanya begitu. Nah, yang 3 ini juga kita nggak tahu apa aja. Nah, cuman tadi ada, karena tadi sebut kenapa ini namanya disebut Katumiri, karena hasil dari pertapaan, mungkin hasil dari tafakur para sepuh di sini yang tadi disebutkan Eyang Prabu itu, ketika dia mengetahui siapa jati dirinya itu memancarkan 4 cahaya sebetulnya. 4 cahaya yaitu merah, putih, kuning sama hitam sebetulnya. Cuman itu mengandung simbol katanya, bahwa merah itu melambangkan ketika apa ya? Merah teh api ya, merah teh api katanya, putih melambangkan air, kuning melambangkan udara, dan hitam melambangkan tanah. Jadi ada mungkin sebutnya unsur ya Kang ya, kayak avatar ya, kayak avatar. Jadi elemen bumi. Jadi
di istilah lama kalau kita ingin mengenalikan hawa nafsu kita, maka kita harus bisa mengenalikan 4 tadi unsur itu maknanya sebetulnya. Jadi kenapa disebut katumiri yang tadi, bahwa dari katumiri ini adalah ketika yang Prabu mendapatkan jati dirinya itu muncul cahaya, 4 cahaya yang tadi sampai ke Curug Cimahi atau yang sekarang disebut Curug Pelangi. Itu sejarahnya ya, mungkin tambahannya itu aja ya Kang ya. Nah untuk Noni gimana Kang Obi tadi penelusurannya Kang Obi untuk Noninya? Gak mau diajak mediasi ya. Mau diajak mediasi. Katanya dia juga sendiri di sini. Katanya dia sendiri. Ya mungkin ada hubungannya, tapi belum kita bisa kaji gitu lebih dalam lagi karena emang posisi juga gak mau diajak ngobrol mungkin gak ada yang ganteng di sini. Jadi kalau dari itu sih sebetulnya Noni itu kenapa ada di sini. Jadi dia dulu di bawah ya. Karena tadi ya karena ada suatu misteri. Jadi tempat ini nggak serta-merta langsung berhenti begitu aja karena sesepuh tidak mengizinkan. Tapi ya ada kejadian, ada proses kejadian yang emang terus berlangsung sehingga tempat ini berhenti gitu. Nah cuma karena kejadian-kejadian yang tadi ya ada banyak kasus-kasus yang mungkin kita tidak bisa sebutkan ya Kang ya, karena ini emang sensitif. Jadi ada sering terjadi suatu kejadian yang dimana pada akhirnya dari rentetan kejadian-kejadian itu akhirnya tempat ini ditutup gitu, sama pemiliknya pun ditutup gitu. Ya mungkin kalau itu sifatnya sensitif ya Kang ya, sensitif lah. Jadi kita nggak akan bisa bahas itu. Yang paling juga segitulah sedikitnya informasi yang kita dapat dari sini. Alhamdulillah penelusuran apa yang kita pengen istilahnya udah ya Om ya, udah kebuka sedikit-sedikitnya rahasia tempat ini, sejarahnya kayak gimana, penunggunya kayak gimana, sifatnya gimana. Alhamdulillah kita udah dapat. Nah istilahnya rahasia dalam rahasia lah, kita gak akan terlalu mengkaji lebih dalam lagi gitu ya, karena mungkin akan ya ya mungkin kalau saya sih sebetulnya bahwa ternyata tempat angker yang orang lain dibilang angker atau seram gitu Kang ya, biasanya tersimpan suatu misteri di dalamnya. Jadi kalau kita kuak misterinya apa yang membuat itu angker, ketika kita tahu ternyata tidak seangker yang dikatakan orang. Tapi emang begitu kita masuk ke sini pun sebetulnya kita juga udah wah banget sebetulnya. Agak kaget. Udah kaget gitu. Jadi emang suasana angkernya juga ada dapat. Cuman ternyata begitu sesudah kita melakukan penelusuran, ternyata di balik ternyata angker ini disebabkan karena emang dulu di sini ada petilasannya Kang ya. Terus tempatnya dipakai yang tidak baik lah ya. Yang negatif, pada akhirnya mungkin merasa sesepuh di sini merasa tidak ridho. Akhirnya dibuatlah mungkin angker gitu ya Kang ya. Jadi sehingga orang-orang tidak berani untuk ke sini gitu. Dibuat angker sama si Wowo. Ya. Ya. Supaya nggak ada yang berani ya. Memang tugas. Jadi tugas Wowo memang gitu. Ya, jadi udah ada bagian masing-masing ya. Gitu. Biar istilahnya menjaga tempat ini biar nggak terlalu hancur lagi. Jadi untuk penelusuran kali ini mungkin sudah cukup ya, karena apa yang tadi kita mau bahas, apa tujuan kita kesini ternyata memang sudah kita dapatkan dari informasi beberapa mediasi dari sosok di sini, terutama dari sesepuh yang memberitahukan kita ternyata dulunya seperti apa dan mengapa tempat ini menjadi tutup atau terbengkalai seperti ini juga sudah terjawab. Sekali lagi saya mau menekankan, jadi angker itu bukan berarti buruk atau negatif, karena di balik angker itu ada satu misteri yang mungkin gak bisa diungkap mungkin ya, karena sesuatu yang dijaga. Jadi atau kalau dibilang di cover lah dalam bentuk angker, sehingga orang
berpikiran kalau tempat itu adalah angker, menyeramkan gitu, tapi sebetulnya ada sesuatu misteri atau rahasia yang dijaga baik-baik oleh sesepuh kita gitu. Jadi atau makhluk di sini ya. Jadi semuanya pasti ada tujuannya gitu. Ya, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video kali ini atau episode kali ini. Semoga apa yang kita kasih menghibur kalian dan kalian bisa membuka tentang apa sih yang dimaksud angker itu ya, dan pelajaran bisa mendapatkan pelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk kalian juga tentunya. Terima kasih banyak dan jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang suka dengan video-video horor atau misteri lainnya, dan jangan lupa like untuk jikalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa komen dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa lonceng ya, supaya kalian gak ketinggalan sama video lainnya, dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih banyak. Bye. Subscribe. Ya Allah. Ya Allah, habis sadayana dikasih kesehatan. Amin. Naon anu sagala dipilam sing jadi barokah. Al-Fatihah. Yaumiddin. Iya, benar.